Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua adik-adik mahasiswa. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak? Ya. Jadi hari ini pertemuan ke-11 kita melakukan daring untuk perkuliahan yang seharusnya kita lakukan secara online ya. Oke, hari ini judul mata kuliah kita cara berperkara ekonomi syariah, ya, pedoman hukum acara dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Ini saya tampilkan PPT saya, semua bisa lihat kan? Bisa, Pak? Iya. Ya. Landasan G kompetensi itu mengenai dasar kewenangan mutlak lingkungan peradilan agama dalam menangani sengketa komersial itu bernilai syariah, ya. Kemudian ada kewenangan absolut peradilan agama, itu dasar hukum mutlaknya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangannya menyelesaikan perkara ekonomi syariah dialihkan sepenuhnya ke pengadilan agama. Jadi hal ini dipertegas oleh putusan MK nomor 93 garing PUU 10 garing 2012. Itu yang meniadakan dualisme pilihan forum atau choice of forum itu di pengadilan negeri. Kemudian cakupan sengketanya meliputi seluruh jenis ya, jenis berprinsip syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian, kemudian pembiayaan syariah, hingga bisnis syariah, yang mana transaksinya ada mikro, makro, dan lainnya. Adapun pilihan jalur penyelesaian itu ada litigasi di pengadilan agama, kemudian penyelesaian litigasi itu adalah penyelesaian perkara terstruktur melalui jalur pendaftaran resmi, gugatan di pengadilan agama yang berwenang, baik dengan acara biasa maupun acara sederhana. Kemudian ada yang dikatakan non litigasi atau arbitrase syariah. Jadi penyelesaian ini di luar pengadilan melalui Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Itu berdasarkan klausul arbitrase yang telah disepakati para pihak di dalam akad. Kemudian ada lagi yang dikatakan mediasi non litigasi atau APS. Itu adalah upaya musyawarah mufakat mandiri dalam kurung konsiliasi atau mediasi. Ini dilakukan di luar pengadilan sebelum berkas perkara resmi masuk ke pengadilan dalam sistem pengadilan. Kemudian ada OZ sistem galur gugalan. Ini artinya memahami perbedaan kritis antar jalur penanganan cepat atau gugatan sederhana dan penanganan umum atau acara biasa. Jadi gugatan sederhana dan gugatan acara biasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada aspek pembeda. Yang pertama nilai objek material, kemudian waktu penyelesaian, komposisi hakim, upaya hukum. Gugatan sederhana ekonomi syariah itu kalau nilai objek materialnya maksimal 500 juta. Kemudian waktu penyelesaiannya itu maksimal 25 hari kerja. Komposisi hakimnya yang memimpin persidangan itu hakim tunggal yang bersertifikasi syariah. Kemudian upaya hukum, seandainya terjadi keberatan maka inkrah di pengadilan agama.
Kemudian kalau dia gugatan acara biasa, itu di atas 500 juta. Itu maksimal penyelesaiannya 5 bulan. Komposisi hakim, itu ada 3 orang hakim minimal. Kemudian upaya hukumnya, itu banding, kasasi, atau PK, yaitu peninjauan kembali. Kemudian ada syarat gugatan sederhana syariah, sesuai dengan Perma nomor 14 tahun 2016. Junto Perma nomor 4 tahun 2019. Itu syarat kumulatifnya meliputi yang pertama penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari 1 orang. Kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian tergugat harus diketahui alamat domisili pastinya. Tidak boleh kabur alamatnya. Kemudian penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama. Ada lagi yang mewajibkan melampirkan bukti tertulis, surat yang dilegalisir atau dilegalisir sejak awal pendaftaran perkara. Jadi adapun tahapan persidangan acara biasa, itu yang pertama, tahapan pertamanya itu kita melakukan registrasi pendaftaran, gugatan. Melakukan pembayaran panjar, kemudian pemanggilan elektronik. Itu kita daftarkan melalui EKOT, ya. EKOT yang terdaftar di Mahkamah Agung. Kemudian tahapan persidangan berikutnya setelah dipanggil para pihak, penggugat dan tergugat, seandainya para pihak tersebut hadir, kedua belah pihak hadir, maka ada namanya mediasi, ya. Jadi mediasi itu kewajiban perdamaian terbimbing oleh mediator, itu maksimal 30 hari. Jadi dalam ruang mediasi itu mediator boleh memberikan kewenangan 30 hari kepada para pihak untuk melakukan kesepakatan di luar persidangan. Kemudian agenda berikutnya, apabila mediasi sudah selesai, kemudian tidak terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka lanjutnya ada namanya jawab menjawab. Itu proses penyampaiannya itu ada jawaban dari penggugat. Jadi penggugat memberikan gugatan, kemudian tergugat menyampaikan jawaban. Atau dikatakan replik dan duplik antara para pihak yang bersengketa. Ketika sudah dilengkapi replik dan duplik, maka agenda berikutnya adalah pembuktian. Pembuktian itu dilakukan oleh para pihak. Seandainya penggugat, maka dia wajib membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya. Contohnya penyerahan pembuktian, validasi alat bukti tertulis. Kemudian kalau dia pidana itu kadang-kadang bisa juga menghadirkan saksi ahli atau maupun persangkaan, ya. Jadi dalam perdata itu terutama di pengadilan agama jarang sekali menggunakan saksi ahli. Ya, apalagi kalau perkaranya itu hanya perkara perceraian. Maka pembuktian itu cukup dengan bukti tertulis yang dilegalisir di kantor pos. Oke. Kemudian ada eksekusi jaminan di pengadilan agama. Itu 100% eksekusi hak tanggungan, itu fidusia, ya. Sejak putusan MK nomor 93/PUU 10/2012, itu pengadilan agama memegang wewenang penuh mutlak untuk melaksanakan lelang atau eksekusi hak tanggungan atas akad bermasalah. Ya, hal ini memotong birokrasi panjang, memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dan mempercepat pemulihan aset. Oke. Ada dikatakan inovasi digital peradilan. Itu aplikasi EKOT. Misalnya gugatan itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ya, maka modernisasi peradilan agama kini memungkinkan pendaftaran perkara ekonomi syariah dilakukan secara 100% online. Tidak ada lagi yang offline. Ya, paham ya? Semua menggunakan media elektronik.
baik itu melalui kuasa hukum ataupun para pihaknya langsung tanpa kuasa hukum. Jadi melalui sistem e-filing katanya. Ada e-payment, ada summons, hingga e-litigation, proses beracara menjadi jauh lebih hemat biaya. Hemat biaya, kemudian juga hemat waktu, transparan, serta efisiensi tanpa harus hadir fisik secara intensif di gedung pengadilan. Oke. Jadi prinsip keadilan syariah tidak hanya dicapai melalui ketepatan hukum formal, tetapi harus mengakar pada pemenuhan kemaslahatan umat dan kepatuhan murni terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Oke. Mungkin dari sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kita diskusi? Boleh? Saya Pak, Pranata Manang Pak. Oke, Aldi. Bertanya. Silakan Aldi. Silakan Aldi. Ya, Aldi silakan. Ini tadi kan barusan Bapak Ya. membuat slide tentang inovasi digital, yang dimana inovasi digital ini semakin lama semakin berkembang dengan tujuan untuk mempermudah dan sistemnya menjadi transparan. Oke. Maka pertanyaan yang ingin diajukan di sini itu Pak, bagaimana penerapan sistem e-court itu tadi Pak, dan digitalisasi itu dalam meningkatkan efektivitas di pengadilan agama. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana sistem mediasi di pengadilan agama berperan dalam penyelesaian sengketa sebelum proses persidangan itu dilanjutkan? Ya. Nah itu saja. Saja ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaan dari Aldi. Ada satu pertanyaan lagi, boleh? Silakan. Dari teman yang lain. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Saya Ada? Pak, Oke, silakan ada. saya mau bertanya Pak. Itu pertanyaannya. Saya tadi kurang mengerti apa itu perbedaan litigasi dan non litigasi Pak. Jadi perbedaan litigasi dan non litigasi ya. Oke, dua pertanyaan saya rasa cukup. Saya jawab dulu pertanyaan dari Aldi ya. Jadi ada tahapan-tahapan dalam melakukan pendaftaran gugatan tadi Aldi ya di pengadilan agama, ya kan? Jadi itu jalur-jalur gugatannya itu seperti ini ya. Yang pertama itu penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ya. Kemudian tergugat harus diketahui alamat domisilinya. Itu tahap awal pertama ketika kita mau melakukan gugatan. Kemudian penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama di mana pengadilan tersebut berada. Kemudian wajib melampirkan bukti tertulis, surat yang dilegalisir sejak awal pendaftaran perkara. Di tahapan persidangan, yang pertama itu si penggugat atau para pihak itu melakukan pendaftaran di e-court, ya. Jadi di e-court itu ada registrasi, pendaftaran, gugatan. Kemudian setelah melakukan pendaftaran gugatan,
maka ada namanya skum nanti. Skum itu untuk kita membayar biaya gugatan. Setelah kita mendaftarkan gugatan itu secara ekor, maka timbul biayanya. Berapa biayanya yang dikirimkan ke ekor kita atau ke email kita, biaya itu dihitung dari posisi letak pengadilan agama ke wilayah di mana alamat tergugat. Paham ya? Jadi biaya gugatan itu dihitung dari letak posisi pengadilan agama ke alamat tergugat berada. Jadi semakin jauh alamat tergugat dari posisi letaknya pengadilan, maka biaya tersebut semakin besar. Ya. Kemudian tahap berikutnya, setelah sudah melakukan pembayaran, kemudian nanti pihak pengadilan akan menerima surat gugatan kita. Kemudian PTSP ditugaskan untuk memberikan gugatan tersebut kepada pihak pengadilan. Contohnya yang pernah minggu lalu saya bahas akan diserahkan oleh ketua majelis atau ketua pengadilan agama. Maka ketua pengadilan agama lah yang memberikan berkas tersebut kepada hakim mana yang akan ditunjuk untuk memimpin persidangan. Ya kan? Setelah itu, setelah hakim memberikan kepada hakim ketua memberikan kepada hakim yang akan menunjuk persidangan, maka akan dikirimlah berkas gugatan tersebut oleh pihak pengadilan kepada pihak kantor pos. Jadi pengadilan agama ini bekerja sama dengan pihak pos. Pihak pos lah yang akan mengantarkan berkas panggilan. Kalau namanya itu relas panggilan. Relas panggilan itu akan diantarkan oleh petugas kantor pos ke wilayah ke alamat tergugat. Jadi kalau alamat tergugat itu tidak jelas, maka pihak kantor pos akan kembali lagi ke pengadilan dan mengembalikan berkas tersebut dengan memberikan catatan bahwasanya alamat tidak dijumpai. Tapi kalau alamat dijumpai, maka tergugat akan menerima panggilan sesuai dengan jadwal persidangan. Ya. Jadi tahapan-tahapannya itu seperti itu di ekor. Ya. Yang pertama kita daftar melalui ekor, kemudian gugatannya kita masukkan ke pengadilan, kemudian nanti pihak pengadilan mulai memproses, yaitu bagian ekor. Ketika bagian ekor di PTSP memproses, maka keluar jumlah biayanya, berapa yang harus dibayar. Kita bayar itu nanti kita bayar sesuai dengan yang ada tertera di ekor, sebesar nominal yang kita bayar. Setelah itu keluarlah jadwal sidangnya. Ya, saya rasa tahapannya seperti itu, Aldi. Kemudian untuk mediasi tadi, mediator itu memang harus dilakukan atau disiapkan itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Itu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mediator itu sudah diatur dulunya dari Perma nomor 1 tahun 2016. Namun 3 tahun belakangan ini, mediator itu dipimpin oleh mediator non-hakim. Kalau dulunya, 2016 itu, mediator itu dipimpin oleh hakim. Hakim yang memimpin persidangan. Tapi setelah 3 tahun sekarang ini, maka mediator itu menggunakan jasa mediator non-hakim. Berarti dia bukan hakim. Contohnya saya sebagai mediator non-hakim. Oke, saya rasa cukup jawaban dari saya untuk pertanyaan Aldi. Bagaimana Aldi? Cukup Pak, itu menambah pengetahuan Aldi. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian pertanyaan dari teman kita Nada ya, yaitu apa perbedaan litigasi dan non litigasi? Ya. Jadi litigasi itu adalah bahasa hukumnya. Ya. Litigasi adalah penyelesaian perkara
itu terstruktur melalui jalur pendaftaran resmi gugatan di pengadilan agama yang berwenang, baik dengan cara biasa maupun cara sederhana. Jadi litigasi itu kita melakukan, kalau saya sebagai kuasa hukum, ada upaya-upaya hukum yang kita lakukan untuk sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan. Maka ada upaya-upaya hukum yang kita lakukan di luar pengadilan, yaitu litigasi. Ya, litigasi itu upaya hukum untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan. Itu litigasi. Ya. Terbalik. Litigasi itu adalah upaya hukum yang dilakukan di dalam persidangan. Ya, jadi semua perkara yang dilakukan di persidangan itu diselesaikan dalam ruang persidangan. Kalau non litigasi itu penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui Basarnas tadi yang saya bilang. Itu berdasarkan klausul arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam akad. Jadi kalau dalam persidangan itu, seandainya perkara ini sudah sempat disidangkan di pengadilan, maka kita boleh-boleh saja melakukan non-litigasi di luar persidangan. Kenapa? Hukum tertinggi itu adalah, apa itu hukum tertinggi? Hukum tertinggi dalam suatu perkara itu adalah apa? Ada yang tahu? Hukum tertinggi dalam suatu persidangan itu adalah perdamaian. Jadi perkara yang sudah bersidang di pengadilan, yang saling bersengketa, apabila di luar pengadilan kita melakukan upaya perdamaian, maka persidangan boleh dihentikan. Kenapa? Ternyata di luar persidangan kita melakukan perdamaian, kesepakatan. Itulah yang dikatakan non-litigasi. Oke, paham? Kira-kira ada yang saya sampaikan? Baik Pak, saya paham. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin sampai sini materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan adik-adik. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar dari grup ya.